sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bertemu di praktikum perancangan pabrik tahun 2021. Untuk pertemuan ketiga untuk materi yang akan disampaikan pada malam hari ini adalah berkaitan dengan Gantt chart atau manajemen proyek. Sebelumnya mungkin kita bisa share screen terlebih dahulu. Oke, udah kelihatan belum ya? Harusnya udah kelihatan ya? Oke, terima kasih konfirmasinya. Gantt chart jadi salah satu daripada materi yang disampaikan Bu Oja ya, itu adalah berkaitan dengan Gantt chart atau mungkin bahasa gampangnya kita sebut dengan timeline gitu. Secara bahasa, Gantt chart memiliki artian diagram untuk visualisasi rencana proses produksi yang dimulai dari awal sampai dengan akhir. Kalau misalnya kita berbicara Gantt chart ini, apabila kita melihat ke praktik kehidupan nyata kita, mungkin kita bisa melihat ketika kita itu di organisasi itu namanya mungkin rundown. Nah, itu mungkin bisa dikatakan dengan Gantt chart. Terus kemudian caranya adalah dengan membuat diagram alir dan kemudian menentukan waktu yang dibutuhkan pada setiap prosesnya, kemudian setelah itu ditentukan urutan proses daripada alur kerja kita itu yang kemudian nanti digambarkan dalam tabel di Microsoft Project. Nah, kemudian untuk Gantt chart itu ada beberapa hal yang sebenarnya perlu diperhatikan, yaitu adalah mungkin yang pertama adalah bottleneck gitu kan. Bottleneck itu apa sih gitu kan? Mungkin nanti secara mudahnya bottleneck itu adalah sebuah proses yang memungkinkan dia itu menghambat daripada keberlangsungan suatu keseluruhan proses gitu. Jadi misalnya teman-teman itu punya pabrik itu prosesnya dari A sampai dengan E gitu. Kemudian proses C itu dia terlalu memakan banyak waktu dalam dalam prosesnya gitu. Nah, maka proses C ini bisa jadi dia menjadi bottleneck yang sehingga dia itu menghambat proses-proses selanjutnya itu untuk berjalan atau mungkin proses-proses sebelumnya itu jadi numpuk antrian gitu. Nah, itu maka proses C itu tersebut secara mudahnya kita sebut sebagai bottleneck. Kenapa istilahnya adalah bottleneck? Mungkin kalau misalnya kita lihat botol sirup itu kan sebenarnya tubuhnya itu bodinya kan dia gede gitu ya. Tapi kan alirannya dia nggak segede dengan badan sirupnya itu, badan botol sirupnya itu dikarenakan dia ada lehernya itu. Nah, jadinya lehernya itu menghambat daripada aliran yang harusnya gede itu menjadi lebih kecil, debitnya lebih kecil, itu yang terjadi di botol sirup dan itu pula yang kita ambil kesimpulan di Gantt chart ini. Kemudian beberapa istilah-istilah yang mungkin harus dipahami dalam Gantt chart itu adalah siklus. Sebenarnya siklus atau batch itu bisa diartikan dalam satu, tapi untuk pada malam hari ini, untuk mudahnya aku menjadikan siklus itu dengan batch itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Yang pertama adalah siklus. Siklus itu adalah satu keseluruhan proses yang sebenarnya kalau misalnya secara bahasanya kan dia perputaran yang berkaitan dengan waktu atau masa gitu. Tapi untuk di Gantt chart ini kita artikan adalah sebagai satu putaran proses dari awal hingga akhir. Jadi kalau misalnya teman-teman itu tadi prosesnya dari A sampai dengan E, maka itu ketika proses dari A sampai dengan E itu telah terjadi atau telah selesai dilaksanakan, maka itu satu siklus telah terselesaikan gitu. Kemudian yang kedua adalah ada istilahnya itu dengan batch, proses yang dilakukan secara batch. Atau dalam artian kan dia artinya adalah kelompok gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam pemaknaan proses ketika kita kerja, itu misalnya adalah proses-proses yang harus dilakukan secara bersamaan pada pada rangkaian tersebut. Misalnya, kalau misalnya teman-teman itu bikin kue gitu kan, itu kan pencampuran itu adalah proses yang harus dilakukan secara bersamaan. Maksudnya untuk membuat
membuat satu kali produksi kue itu kan pencampurannya dia di satu kali gitu kan, satu kali pencampuran bahan-bahannya dimasukkan semuanya kemudian dia dicampur itu kan secara bersamaan gitu, nggak bisa setengah dulu dicampur baru setengah lagi kan kayak gitu nggak, tapi kan langsung satu kali pencampuran, maka itu dinamakan proses yang dilakukan secara batch atau secara kelompok gitu. Jadi pada satu kali pengerjaannya dia dilakukan secara bersamaan gitu. Kemudian proses yang kedua adalah istilahnya itu adalah continuous atau berkesinambungan. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat di laptop si Unyil atau mungkin video-video tentang proses produksi di industri, maka proses continuous itu bisa kita lihat pada mungkin packaging. Jadi kalau misalnya kita lihat di packaging itu kan biasanya nggak harus semua produk itu di packaging itu dimulai dimasukkan ke dalam packagingnya kemudian di seal sampai kemudian dimasukkan ke dalam karton itu harus secara bersamaan langsung semuanya kan enggak, tapi dia berjalan. Jadi misalnya kue katakanlah tadi kue 100 kilogram itu dia nggak langsung semuanya itu di packaging gitu, tapi kan dia mungkin satu kemasan dan secara berkesinambungan untuk satu kali pemasakan itu tadi. Maka itu yang dinamakan dengan proses continuous. Mungkin secara istilah itu agak merepotkan gitu ya. Tapi kalau misalnya secara gambar, mungkin bisa dilihat di sini. Mungkin Marlin bisa sambil jelasin dari gambar ini. Oke, itu kan contoh dari, nah ini istirahat 60 menit. Kenapa ada waktu istirahat? Mungkin kan untuk persiapan si mesin-mesinnya kayak gitu. Dan suatu alat itu perlu juga dibersihkan. Jadi suatu pembersihan alat itu kan di dalam proses produksi itu sangat penting. Karena ya kebersihan. Nanti kalau dia nggak dibersihin, nanti akan istilahnya mengkontaminasi untuk proses produksi berikutnya kayak gitu. Jadinya proses pembersihan itu perlu dilakukan. Tapi untuk proses pembersihan itu fleksibel, mau dilakukan setiap batch atau setiap hari sekali atau setiap minggu sekali, tergantung dari kebijakan si perusahaannya. Kemudian ini untuk contoh yang pertama yaitu batch 1. Batch 1 itu artinya satu rangkaian proses yang pertama. Seperti ini kan, ini ada bumbu gitu kan. Nah, proses pembuatan bumbu itu ada proses penimbangan, penggabungan kayak gitu. Jadi setiap proses produksi kalian itu nanti dijadikan flowchart terlebih dahulu. Jadi kalian tahu nih, aku mau proses apa sih? Kan kalian juga ada bahan tambahan gitu kan. Nggak mungkin kalian prosesnya itu bareng-bareng kayak gitu dari awal. Pastikan kalian proses bahan baku utamanya dulu, terus bahan tambahannya baru dicampurkan kayak gitu kan. Nah, itu contohnya seperti ini. Jadi bahannya itu ada bumbu, bandeng, jamur, diproses sendiri-sendiri, kemudian baru masuk ke proses yang bareng-bareng, di proses pembuatan abon. Kayak gini, di proses pencampuran. Nah, mungkin kan di sini nih, di proses pencampuran itu bisa jadi proses bottleneck, kalau semisal dari proses di jamur, di bandeng, ataupun di bumbu itu secara keseluruhan tidak sama selesainya, itu bisa saja dari salah satu itu menghambat untuk proses pembuatan abon, yaitu proses pencampuran. Tapi kan di sini, di Gantt-chartnya ini, sama-sama nih selesainya bareng-bareng. Jadi bisa langsung lanjut ke proses pencampuran, kayak gitu. Dan dilanjutkan ke proses-proses berikutnya hingga proses produksi kalian selesai. Begitu juga nanti untuk batch 2. Batch 2 itu dilanjutkan dari proses batch 1. Jadi kan ini untuk waktunya mungkin kan batch 1 itu sekali produksi itu kalian membutuhkan waktu misal 6 jam kayak gitu. Berarti di batch 2 kalian lanjutin jam ke-7 dan sampai jam ke-12 kayak gitu. Jadi untuk batch-batch itu dari proses kelanjutan kalian produksi kayak gitu. Mungkin selanjutnya Haris. Aku mau nambahin di beberapa ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di task name-nya itu kan ada di beberapa proses itu yang dia itu ada loading in, tapi ada di beberapa proses yang lainnya itu dia tidak ada loading in-nya. Hal itu disebabkan karena untuk proses-proses yang dilaksanakan secara batch itu biasanya dia membutuhkan waktu untuk loading in.
Misalnya pencampuran itu kan sebelum dia di pencampuran, katakan di pencampuran itu ya, sebelum dia dicampurkan itu kan ibaratnya dicampurnya di dalam mixer gitu. Nah, jamur, bandeng sama bumbunya itu sebelum dia dicampurkan kan dia dipindahkan dulu dari satu tempat ke mixernya itu. Nah, itu kan makanya di situ eh, kita hitung waktunya gitu. Karena kan asumsinya adalah prosesnya ini benar-benar kompleks. Jadi kalau misalnya ada satu proses yang kita itu kelewatan, maka itu akan mengganggu proses-proses selanjutnya. Kira-kira kayak gitu. Tapi sebenarnya loading ini juga nggak wajib juga, karena kalau misalnya eh, mungkin nanti kalau kalian dapat referensi dari cutting-cutting, ada yang mereka itu nggak melibatkan loading innya. Asumsinya adalah mereka waktu katakan di pencampuran ini dihilangkan loading innya ya. Jadi pencampuran itu langsung dibikin 15 menit. Asumsinya adalah 5 menit untuk loading in dan 10 menit untuk proses pencampurannya. Itu nanti tergantung teman-teman mau menuliskannya bagaimana. Tapi kalau menurutku untuk proses-proses yang dilaksanakan secara batch itu enaknya kita kasih keterangan loading in. Jadi kalau misalnya nanti kita mau ngotak-ngatik waktunya itu kita bisa gampang gitu loh. Oh, jadi kalau misalnya yang pengen diotak-atik waktu yang batch berarti cari aja yang ada kata-kata loading in-nya kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum mungkin praktiknya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum lanjut ke project-nya? Share screen MS Project aku bukulin. Koeres. Saya buka saya. Oke. Em, ini apa ya? Mungkin perlu untuk diketahui terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman itu males pakai MS Project, males buat belajarnya segala macam, itu bisa pakai eh, Microsoft Excel. Jadi waktu itu pernah Pak Dimas itu ngajarin bikin bikin gancar kayak gini tuh pakai Microsoft Excel. Tapi kalau menurutku itu terlalu manual ya. Jadinya nantinya kitanya bakal ribet sendiri buat nentuin waktu-waktunya, apalagi yang dia itu membutuhkan predecessor. Nah, oh iya tadi mungkin lupa dijelasin apa itu predecessor. Predecessor adalah em, proses yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk dapat memulai proses selanjutnya. Misalnya tadi kalau misalnya kita lihat di bagian ini penggorengan ya, di penggorengan itu maka predecesornya dia adalah ketika loading in-nya, atau katakan di loading in-nya penggorengan itu maka predecesornya dia adalah pencampuran. Artinya loading in dari penggorengan itu tidak bisa dilaksanakan sebelum proses pencampuran itu selesai. Dalam arti lain, maka pencampuran menjadi predecessor atau penghambat daripada proses penggorengan. Itu kalau misalnya sesimpel itu. Karena kalau misalnya kita lihat nanti dia ke page 2, mungkin dia bisa, nah kayak gini. Bisa dilihat ya, jadi ada predecessornya itu gabung-gabung. Contohnya ini adalah apa nih? Pencampuran ya. Jadi pencampuran bahan untuk sebelum dia digoreng di batch kedua
itu predesesornya bukan cuman loading in-nya aja gitu, tapi predesesornya ada juga proses pencampuran batch sebelumnya gitu. Karena kan kalau misalnya kita berbicara di industri yang kapasitas produksinya besar dan target produksinya besar setiap harinya, itu kan gimana ya? Eh, misalnya pabrik sosis gitu deh, pabrik sosis. Misal prosesnya adalah dimulai dari pencampuran bahan baku, terus kemudian dia dibungkus ke dalam selongsongnya itu, kemudian dimasak dan di packing gitu kan. Untuk memulai batch kedua itu kan nggak harus semua sosis di batch pertama itu dibungkus dulu kan. Tapi kan ketika mixernya itu udah kosong, ya dia bisa dipakai buat mulai di batch kedua gitu. Kira-kira kayak gitu cara gampangannya. Nah, makanya kalau misalnya nanti itu bakal terjadi banyak batch dalam sehari, itu bisa jadi nanti kita predesesornya itu bakal banyak banget. Katakan kalau misalnya kita lihat di sini kan ada 25 batch. 25 batch kita ambil misalnya satu proses di batch 16 ya. Kita bisa lihat predesesornya dia ada berapa? Ini ada 3. Terus mungkin pencampuran cuma ada 1, ada 2. Nah, ini kita bisa lihat kayak gini kan, kalau misalnya kita udah yakin dengan sistem kerja di pabrik yang kita rancang itu kan. Nah, nantinya jadi kita bisa menentukan predesesornya itu sehingga ketika batch selanjutnya itu dimulai, itu tidak mengganggu atau enggak apa ya? Nek bahasa Jawanya nyusu-nyusu apa ya? Nggak bikin kacau proses di batch sebelumnya gitulah. Jadi nggak apa sih bahasanya? Jadi nyusu-nyusu bahasanya apa ya, Linda? Ya istilahnya proses yang pertama itu udah selesai, terus baru bisa lanjut gitu loh, nggak yang Ya, dia nggak ngerusuhin lah, dia nggak intinya biar ngerusuhin selesai batch dulu. pertama, batch sebelumnya gitu. Kira-kira Paham kayak kan? gitu. Bentar, ini ada yang belum disetting. Oke, ini biar settingannya mungkin sama. Jadi pertama kita bikin new project deh. New project. Yang pertama itu di tab project ini kita masuk ke menu project information. Terus kemudian start date-nya sebenarnya sih terserah ya mau dimulai hari apa gitu. Tapi kalau aku biar enak itu mulainya dari hari Senin. Kayak gitu kan. Terus ini semuanya biarkan aja gitu lah. Semuanya biarkan aja. Terus kemudian kita oke gitu. Terus ini yang di bagian timeline ini, yang ini 24 Oktober, 31 Oktober segala macam ini bisa di double klik kan? Oke, double klik. Kemudian kita bikin di bottom tier kita sebenarnya terserah teman-teman mau dibikin 2 tier itu kan 2 tier ya ini, hari sama minggu atau mau dibikin 3 tier. Misalnya 3 tier. Nah, tier yang pertama mungkin kalau misalnya projectnya kita itu untuk PP ini yang paling pas mungkin adalah menit. Mungkin menit. Count-nya terserah mau 1, mau 5 atau mau 10. Tapi kalau aku itu enakan 5 karena prosesnya itu kan kalau punya aku tadi prosesnya kelipatan 5 ya, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit segala macam gitu. Kalau prosesnya teman-teman itu cepat-cepat per 2 menit misalnya itu ya mungkin bisa count-nya bisa diganti 2 dan seterusnya. Kemudian middle tier-nya dibikin hours aja, on-nya biar 1 aja. Terus top tier-nya bisa kita isi ke hari aja. Jangan dibikin minggu. Kita oke. Nah, jadinya kan di sini dia udah bukan tanggal-tanggal lagi, tapi udah menit-menit gitu kan. Menit-menit kayak gini. Terus sebelum lanjut, kita bisa masuk ke change working time. Itu kalau misalnya teman-teman itu punya apa ya? Punya aturan khusus buat
pabriknya gitu. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di sini, work weeks-nya itu kan dia kalau kita klik di details itu kan untuk hari dia kerjanya itu hari Senin sampai hari Jumat. Nah, ini kelihatan nggak ya? Ini tipis banget tulisannya. Jadi waktu kerjanya dia adalah jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Kemudian istirahat sampai jam 1 siang sampai jam 5 sore. Ini kalau misalnya default-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ganti, misalnya tetap 5 hari kerja, tapi hari Seninnya itu mulainya dari jam 7 deh gitu kan. Nah, ini set days to this specific working time ini diklik terus kemudian ini tinggal dimasukin aja. Misal jam di sini kan misal jam 07.00 katakan istirahatnya jam 11.30 gitu. Terus kemudian masuk lagi dia jam 12.30 sampai jam 16.00. Misal kayak gitu. Dan seterusnya ini harus diganti manual ya. Ini harus diganti manual. Kayak gitulah dan seterusnya. Terus apalagi yang penting? Oh, yang penting diperhatikan adalah untuk perancangan pabrik ini kalau kalian mau ngatur shift-shiftnya itu juga nanti harus diperhatikan juga dan diperkirakan untuk nanti nyambung ke analisis finansialnya itu dan ya analisis finansialnya itu untuk pekerja itu jangan sampai dia itu kerja lebih dari 40 jam per minggu. Karena kalau secara undang-undang itu salah. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini kalau udah kita bisa oke. Terus selanjutnya untuk kita masuk ke menu option kan. Masuk ke menu option di kalau aku biasanya nyetingnya di display ini di schedule itu duration-nya ini entered in minutes. Kalau aku ya, kalau aku in minutes karena biar kita itu ketika masukin durasi kerjanya itu di sini kan ada durasi ya. Ada durasi. Nah, itu nanti ketika kita masukin angka itu langsung dia otomatis jadi menit gitu. Soalnya awalnya biasanya hari. Terus kemudian bentar. Oh, ini date formatnya itu kalau aku ganti ke jam. Jadi kita enak buat ngelihat proses kerja kita. Oke, kita mulai. Contoh misalnya pabrik pembuatan sosis ya. Misal pertama adalah gilingan daging. Terus pembuatan emulsi, pencampuran. Terus apa ya? Filling. Pengisian ke dalam selongsong kita anggap namanya filling ya. Filling, kemudian pemasakan, pendinginan, baru kemudian packaging. Misal kayak gini. Penggilingan daging katakan di angka 10 menit. Kita mau mulai di jam 08, misal jam 8.00 ya. Jadi kan dia otomatis nambah. Sebenarnya ini enaknya itu semuanya dibikin ini kita blok bisa sih kayaknya. Ini tuh kita bikin ke auto schedule. Nah, tapi kan dia langsung kayak gini-gini kan. Terus ini sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi kemudian kita pembuatan emulsi itu anggap sama lah waktunya. Jadi ini 10 menit. Terus kemudian pencampuran anggap juga 10 menit. Tapi dia baru bisa dimulai ketika penggilingan daging dan pembuatan emulsi selesai. Jadi bisa dimulainya jam 08.10. Ini sebenarnya kalau misalnya kita mau menggabungkan biar dia itu jadi apa namanya berhubungan, itu kita bisa pakai yang ini kalau nggak salah.
link ini kan, terus ini yang ini bisa kita geser deh kalau bentar. Oh, yang ini berarti harus di ini sama ini. Bentar ya, soalnya juga udah rada lupa nih. Atau bisa dimasukin predecessornya manual deh. Predecessornya masukin manual angka 1 juga gini. Terus kemudian filling baru bisa dilaksanakan setelah pencampuran selesai, misal 20 menit. Berarti dia bisa dimulainya baru jam 8.20. Atau ada itunya, kontrol apa ya? Sebenarnya ada shortcutnya, cuman aku udah lupa juga sih. Terus kemudian pemasakan berapa? Pemasakan anggaplah 50 menit karena dia kan rada lama ya. 50 menit. Berarti baru bisa dimulai di jam 8.40. Baru selesai jam itu. Predecessornya anggap 4, terus kemudian pendinginan 15 menit misal. Berarti baru bisa jam 9.30. Kemudian packaging 30 menit. Baru bisa dimulai jam 9.45. Tinggal diisi predecessornya. Untuk satu batch pembuatan sosis harusnya segini udah jadi. Yang lain mungkin sampai segini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mas mau tanya Mas, itu waktu yang kita perluin buat per prosesnya itu kita nentuin sendiri atau gimana ya Mas ya? Atau kita kira-kira gitu? Sebenarnya dikira-kira mungkin bisa ya, mungkin bisa. Cuman yang terbaik itu ya tentu ada basisnya gitu. Jadi kalau misalnya kan kayaknya kan kalau misalnya PP itu kan projectnya itu berdasarkan jurnal yang udah ada kan. Kayaknya kan di jurnal udah ada kan dia. Biasanya di metodologinya itu dijelasin pengolahannya itu berapa menit, berapa menit itu kan bisa diambil dari situ. Atau misalnya pakai perusahaan yang sejenis gitulah. Katakan kalau misalnya sosis kayak gini kan perusahaan sosis tuh banyak dan dia SOP-nya apa namanya? Apa sih namanya? Proses flowchart, Jenenge apa? Buku manualnya jenenge apa kuwi? buku Manual prosedur. panduan. Ya, itulah pokoknya buku panduan atau manual prosedurnya itu dia udah ada timing-timingnya gitu kan. Nah, itu bisa diambil dari situ gitu. Tapi kalau misalnya bener-bener mau ngarang ya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah juga sebenarnya. Ya Mas, makasih. Oke. Ini mungkin buat summary ya. Ya, Upal mau tanya apa? Mas Haris, saya mau tanya itu kalau misalkan per step itu bikin mulai durasinya itu kalau misalkan ke skip misalkan tadi step pertama penggilingan itu mulai jam 8 sampai jam 8.10. Terus yang step keduanya yang pembuatan emulsi tadi itu ada jedanya misalkan kayak 5 menit atau 10 menit itu bisa nggak continuous gitu tuh maksudnya. Oh, bisa, bisa. Terus sama tanya satu lagi, yang predecessor itu tadi angkanya manut angka yang mana ya Mas? Oke, katakan pembuatan emulsi dia harus jeda dulu 5 menit. Oke, jeda 5 menit. Ya berarti kan tinggal kita masukin di sini jam 8.15 kan. Kayak gini, tapi kan kalau misalnya kayak gini, predecessornya si pencampuran itu kan nambah lagi tuh sama pembuatan emulsi. Berarti kan dia predecessornya itu bentar. Nah,
predesesor. Predesesornya itu dia selain dari penggilingan daging, dia juga pembuatan emulsi harus sudah beres dulu kan. Tinggal kita masukin aja angkanya 3, 4 gitu. Nah, dia jadi kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya prosesnya kayak gini, itu bisa dibilang nggak efektif, nggak efisien. Karena kenapa? Kita lihat kan di sini tuh ada waktu kosongnya ya. Di sini, di berapa ini berarti? 5 menit, ada 5 menit waktu kosong. Nah, ini kan harusnya kalau misalnya berbicara dengan pabrik pasti bicaranya dengan keuangan. Berarti ada cost yang harus dikeluarkan ketika 5 menit itu dipakai buat nganggur. Nah, ini harus dialihkan misalnya bisa dipakai buat apa gitu. Mungkin persiapan fillingnya, persiapan apa namanya selongsongnya itu, kolagennya atau apa gitu kan. Mungkin bisa diatur di kayak gitu. Jadi sebisa mungkin jangan ada waktu yang kosong. Oke. Apa sudah menjawab atau masih bingung? Sudah, Mas. Terima kasih, Mas. Oke. Yang lain ada lagi? Ya mungkin bisa sambil kalau misalnya lagi praktikum bareng temennya atau apa gitu, bisa sambil didiskusikan terlebih dahulu sampai jam 20.15. 20.15 nggak ada pertanyaan, mungkin nanti bisa kita akhiri. Untuk Kak, PP, apa? Oh ya, silakan. oh ya Kak, terima kasih. Jadi nanti kalau misalnya kita mau nyusun berapa batch itu sebenarnya tinggal nyesuaiin dengan total jam operasional kita atau gimana nih Kak? Ya, benar. Jadi tinggal menyesuaikan dengan jam operasional dari pabrik kita. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pabrik itu jangan dibikin, mungkin kita ketika kita pengen ngejar margin yang tinggi buat di analisis finansialnya itu, maka kita memaksakan untuk kerja sebagai 3 shift gitu kan. Jadi shift benar-benar 24 jam itu dipakai buat kerja. Kalau menurutku pribadi itu jangan kayak gitu. Kenapa? Karena yang namanya alat itu pasti dia butuh istirahat atau mungkin butuh maintenance. Jadi misalnya kalau misalnya dibikin paling apa ya, efektif dan efisien menurutku itu di 2 shift aja gitu. Jadi satu shiftnya itu bisa buat istirahat atau bisa buat pekerjaan yang lainnya. Atau mungkin misalnya prosesnya yang panjang, proses produksi yang panjang, apa ya, dulu itu ada yang harus bikin ekstrak terlebih dahulu gitu. Jadi mungkin ada satu shift itu yang dia tuh kerjanya tuh nggak harus sama gitu. Misalnya shift malam itu dia nggak harus kerjanya itu sama kayak yang shift 1-2. Misal shift malam itu kerjanya cuma packaging doang gitu. Produksinya full di sesi 1 dan shift 1 dan shift 2. Itu bisa diatur kayak gitu juga atau gimana pun caranya pokoknya alat itu kalau bisa jangan dipakai tiga shift itu buat kerja terus. Kalau misalnya dipakai kayak gitu terus kan nanti kita jadi nggak punya waktu buat maintenance kalau misalnya terjadi kerusakan di alat tersebut. Kira-kira kayak gitu. Nah Kak, terkait maintenance itu apakah tadi juga dimasukin ke Ganjar atau enggak Kak? Oh, nggak usah. Gancat kan buat proses produksinya kita aja. Mungkin kalau misalnya tadi dilihat dari Gancat yang jadi yang aku tampilin tadi, yang bisa ditambahkan itu adalah pembersihan alatnya ya. Jadi misalnya di akhir batch kedua itu, di akhir batch kedua, di akhir sesi kedua, jadi jam berapa, misal jam 8 malam gitu lah. Atau jam 10 malam, biasanya kan jam 10 malam ya, pergantian shift 2, shift 3 itu kan jam 10 malam. Itu nanti ada bersih-bersih alat dulu, kira-kira kayak gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke, ada lagi? Marlin, nambahin Marlin.
Nambah apa, Riz? Oke, mungkin presensinya sambil bisa diisi, sambil bisa brainstorming dulu ada yang mau ditanyakan apa enggak. Sebagai informasi, mungkin untuk apa ya, praktikum perancangan pabrik ini kita nggak ada pretest, nggak ada post-test. Makanya nanti benar-benar dari apa ya, benar-benar dari responsi. Artinya nanti ketika responsi itu silahkan dimaksimalkan sebaik-baiknya. Nah, karena Ganchart ini kan kalau misalnya ditampilkan ke dalam PPT itu kayaknya nggak mungkin banget. Kayaknya nggak mungkin banget karena dia bakal banyak banget gitu kan. Bakal apa ya, panjang banget. Itu nanti silahkan dikirimkan aja file Microsoft Project-nya ke koas. Gitu ya. Jadi kan nanti mungkin kita bikin, nanti tim koas itu sebelum respons itu kita bikin deadline buat pengumpulan file PPT untuk yang akan dipresentasikan ketika responsi gitu kan. Jadi nggak apa ya, jadi nggak teman-teman itu presentasi di awal gitu nggak, langsung presentasi gitu nggak, tapi nanti kita paling minta PPT-nya terlebih dahulu H-min berapa untuk diberikan gitu kan. Karena nanti buat di random tim kelas siapa aja yang bakal apa namanya nyimak responsinya itu tersebut. Nah, untuk Ganchart itu nggak perlu dimasukkan ke PPT tapi dikirimkan aja file Microsoft Project-nya gitu. Dan sebagaimana daripada praktikum-praktikum sebelumnya yang ada tugasnya, praktikum-praktikum PP acara-acara sebelumnya yang ada tugasnya itu, untuk Ganchart ini juga ada tugasnya ya. Ini kan hari Rabu, silahkan dibuat Ganchart dari proses produksinya teman-teman semuanya. Apa namanya, berdasarkan project yang udah ditentukan itu. Deadline-nya hari Senin jam 23.59. Apa ada yang keberatan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang keberatan ya. Hari Senin jam 23.59. Asik. Yang penting buat bikin Ganchart tuh kalian nentuin dulu si flowchart produksi kalian tuh kayak gimana itu. Kalau kalian udah tahu prosesnya kayak gimana, enak bikin Ganchart-nya kan kalian tinggal ngasih waktu-waktunya tuh. Tuh. Terus masalah batch tadi mungkin kan tadi udah ditanyain sama Livi tuh batch tuh kayak gimana gitu kan. Nah, siapa yang dijelasin sama si Haris tadi, batch itu kan tergantung gitu loh. Satu hari kalian bisa 2 batch atau 3 batch tergantung waktu kerja yang ada di pabrik kalian. Kalau semisal si proses produksi kalian tuh lama, kemungkinan hanya bisa jadi 2 batch kayak gitu. Dan itu pun nggak apa-apa gitu loh. Dan yang masalah soal pembersihan itu nggak harus setiap hari kok, bisa juga setiap minggu atau berapa hari sekali kayak gitu. Itu nanti juga berpengaruh ke analisis finansial kalian dan waktunya juga mau dimaksimalin atau enggak kayak gitu. Itu aja sih. Uval mau tanya apa, Uval? Raise hand. Itu nganu yang di link buat presensinya di formnya itu SS buktinya mintanya filenya PDF bukan PNG, Mbak. Oh iya benar, sorry. Oke, udah 20.15, nggak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin bisa kita cukupkan praktikum kita pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah hadir, telah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan praktikum. Selamat mengerjakan tugas bersama dengan kelompoknya. Semoga praktikum pada hari ini memberikan manfaat untuk proses pengerjaan PP di semester. Cukup sekian dan terima kasih. Marlin, ini tambahan? Udah cukup, makasih. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akhiri praktikum pada malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Selamat malam. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.